Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang untuk Ibu Hajah Bibik Nabilatul Fauzia LCMA, dan selamat siang untuk teman-teman sekalian. Berdirinya saya di sini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ardi Nuril Pratama, dan saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas MPI 1D. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perbedaan hadis qudsi, nabawi, dan Al-Quran. Pengertian dari hadis itu sendiri, hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Dengan demikian, bisa menjadi penjelasan dari apa-apa yang terkandung dalam Al-Quran. Dilihat dari sumbernya, hadis dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu hadis qudsi dan hadis nabawi. Hadis qudsi juga disebut hadis ilahi atau hadis rabbani. Nah, pengertian dari hadis rabbani ini adalah suatu hadis yang bersifat firman Allah SWT yang disampaikan kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW menerangkannya dengan menggunakan susunan-susunan katanya sendiri serta menyandarkannya kepada Allah SWT. Sedangkan hadis nabawi yaitu hadis yang lafal maupun maknanya berasal dari Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Nah, pengertian dari hadis qudsi sendiri, menurut bahasa qudsi berasal dari kata yaqdusu yang artinya suci, bersih. Berdasarkan maknanya, qudsi yang berarti hadis yang suci. Maka, pengertian dari hadis qudsi adalah kalam yang maknanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lafazan dari Nabi SAW, atau dengan ibarat lain, kalam yang dinisbatkan kepada Nabi dan maknanya bersumber dari Allah. Ada juga contoh hadis qudsi tentang akhlak. Di sini dijelaskan dari Ali radhiyallahu anhu, dia berkata, telah bersabda Nabi SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, aku sangat murka kepada orang yang melakukan kezaliman atau menganiaya terhadap orang yang tidak ada pembelanya selain aku. Hadis riwayat At-Tabrani. Untuk teman-teman yang belum tahu, ada juga nih bentuk-bentuk periwayatan hadis qudsi. Yang pertama, Nabi bersabda, Allah berfirman. Dan yang kedua, Nabi bersabda apa yang beliau riwayatkan dari Allah. Yang ketiga, Rasulullah menceritakan dari Tuhannya, dia berfirman. Adapun ciri-ciri hadis qudsi ini teman-teman, yang pertama ada redaksi hadis kala atau yaqulu Allahu, dan yang kedua redaksi fima rawa atau yarwihi anillahi tabaraka wa ta'ala. Yang ketiga dengan redaksi lain yang semakna dengan redaksi di atas. Setelah selesai penyebutan rawi yang menjadi sumber pertamanya yakni sahabat. Sebelumnya saya telah menjelaskan hadis qudsi, kemudian saya akan menjelaskan pengertian dari hadis nabawi. Hadis nabawi sendiri adalah semua hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, maupun sifat beliau. Adapun contoh hadis nabawi, baik dari hadis qauli, perkataan, selanjutnya ada hadis fi'li atau perbuatan, dan yang terakhir ada hadis takrir atau sifat. Yang pertama saya akan menjelaskan hadis qauli. Contoh hadis qauli atau perkataan, di sini dijelaskan, sesungguhnya segala amalan itu tidak lain tergantung niat, dan sesungguhnya balasan bagi setiap orang tak lain adalah dari apa yang diniatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang kedua ada hadis fi'li atau perbuatan. Telah ada Rasulullah SAW apabila beliau bangun pada malam hari untuk tahajud, beliau membersihkan mulutnya dengan siwak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Agar teman-teman bisa lebih jelas membedakan mana hadis qudsi dan hadis nabawi, di sini saya akan menjelaskan. Perbedaan hadis qudsi dengan hadis nabawi adalah bahwa hadis qudsi itu bersifat tauqifi, sedangkan hadis nabawi itu bersifat taufiqi. Yang dimaksud dengan tauqifi maksudnya adalah secara makna atau kandungan isinya berasal dari wahyu Allah, namun redaksinya disusun oleh Rasulullah dengan kata-katanya sendiri. Dan yang kedua ada taufiqi, maksudnya adalah baik secara makna atau kandungan isinya maupun redaksinya, kedua-duanya berasal dari Rasulullah. Maknanya disimpulkan oleh Rasulullah berdasarkan pemahamannya terhadap Al-Quran, karena Nabi bertugas untuk menjelaskan Al-Quran dan menyimpulkannya dengan pertimbangan dan ijtihad.
bagian kesimpulan yang bersifat istihad ini memperkuat oleh wahyu bila ia benar, dan bila ternyata istihadnya salah makna, turunlah wahyu yang membetulkannya. Selanjutnya ada perbedaan hadis dan Al-Quran ya teman-teman. Pada dasarnya umat Islam menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum yang paling utama. Al-Quran merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur lewat perantara malaikat Jibril. Sedangkan hadis merupakan segala perkataan, perbuatan maupun persetujuan dari Nabi Muhammad SAW. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan paling mendasar dan sederhana mengenai Al-Quran dan hadis agar teman-teman sekalian paham apa perbedaannya. Yang pertama, berdasarkan redaksi, Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa taala dan karena itu redaksinya pun disusun oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis, redaksinya berbeda-beda antara satu hadis dengan hadis yang lain. Meskipun mengandung makna yang sama, hal ini disebabkan pada awalnya hadis disampaikan melalui hafalan para sahabat Nabi Muhammad SAW dan bukan ditulis. Dan yang kedua, berdasarkan nisbat, Al-Quran hanya dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pada lain istilah yang digunakan Allah Subhanahu wa taala berfirman. Adapun hadis diriwayatkan Nabi dengan disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang bersifat insya'i atau diadakan, misalnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman. Dan yang ketiga, berdasarkan mukjizat, Al-Quran merupakan mukjizat baik lafaz maupun maknanya. Dan yang keempat, berdasarkan lafaz dan makna. Lafaz dan makna Al-Quran berasal dari Allah. Adapun hadis, lafaz berasal dari Nabi SAW, tetapi makna berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, berdasarkan nilai membaca, Al-Quran sebagai kitab umat muslim wajib dibaca pada saat sholat, dalam sholat fardu maupun sholat sunnah. Selain itu, Al-Quran juga wajib dibaca di luar sholat dengan ibadah. Adapun hadis, membacanya tidaklah dinilai sebagai ibadah dan dilarang untuk dibawa ketika sholat. Adapun hadis, membacanya tidaklah dinilai sebagai ibadah dan dilarang untuk dibaca ketika sholat. Yang keenam, berdasarkan kepastian isi. Kepastian isi Al-Quran bersifat mutlak karena diriwayatkan secara mutawatir. Hal ini berbeda dengan hadis, di mana kepastian isinya tidaklah mutlak karena perawi pada tiap tingkatan sanadnya. Maka dari itu, sering didapati hadis yang sifatnya sahih, hasan maupun dhaif. Dan yang ketujuh, berdasarkan tujuan dan fungsi. Sebagai sumber dari segala sumber hukum, fungsi Al-Quran dalam kehidupan atau fungsi Al-Quran bagi umat manusia diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pedoman dan petunjuk bagi manusia. Yang kedua, pembenar dan penyempurnaan kitab-kitab terdahulu. Yang ketiga, salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Dan yang keempat, pembimbing bagi manusia menuju keselamatan dan kebahagiaan. Dan yang kelima, pelajaran dan penerang kehidupan. Selanjutnya ada fungsi hadis terhadap Al-Quran dan fungsi hadis dalam Islam. Yang pertama, menguatkan maksud redaksi wahyu dalam Al-Quran atau bayan takrir. Yang kedua, menjelaskan atau menafsirkan redaksi Al-Quran atau bayan tafsir. Yang ketiga, menetapkan hukum yang tidak terdapat dalam Al-Quran atau bayan tasyri'. Berikut materi yang sudah saya paparkan. Semoga teman-teman bisa memahami apa-apa yang saya sampaikan. Saya sarankan teman-teman untuk mencari referensi dari artikel maupun buku mengenai materi yang saya jelaskan agar teman-teman bisa memahami lebih dalam lagi. Yang terakhir, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah kutipan. Semua orang yang berhasil di dunia ini adalah orang yang percaya dengan kekuatan impian mereka. Tidak sekedar percaya, tetapi mereka juga merencanakan bagaimana mencapai impian tersebut. Kemudian mau mendorong diri mereka untuk mau take action, menjalankan semua rencana untuk menjemput impian yang mereka dambakan. Jadi yakinlah setinggi apapun impian Anda, jika Anda memiliki rencana yang masuk akal, semua impian pasti Anda dapat terwujud. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa teman-teman pahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.